Aku pengen nunjukin di tahun 1930-an itu Bali masuk ke dunia modernnya. Banyak yang beranggapan sekarang bahwa, Bali di tahun 1930-an itu, masih primitif dan, industri pariwisata saat itu menurutku adalah, sedang berada di titik titik bukan titik puncak ya, berada di puncak kejayaan di awal-awal industri pariwisata masuk yang menjadikan industri pariwisata sampai semasif saat ini gitu. Jadi, aku ingin membawa sebuah kesederhanaan, di saat Bali memasuki dunia modern itu gitu. Bali sangat cepat, pergerakan, Bali sangat cepat sekali. Jadi, kenapa kembali lagi ke rekonstruksi project ini ingin mengajak teman-teman bahwa kita bernostalgia, ke masa lampau melihat bagaimana kesederhanaan, Bali tempo dulu yang bisa kita, aplikasikan sekarang dengan, dunia yang secepat ini gitu. Jadi pengen mengajak bahwa yuk kita kembali lagi mengingat, eee eee, bagaimana Bali di tempo dulu agar bisa mengingat kembali pesan-pesan tetua dari, tetua-tetua kita yang dahulu. Kenikmatannya di sini adalah kita bisa bernostalgia, mempelajari lebih dalam bukan hanya sekedar estetika saja, tetapi dari sisi filosofi, terus, dari sisi spiritnya. Jadi tiga tiga unsur itu yang, aku jadikan acuan di dalam aku berkarya gitu. Jadi, dari sisi estetika, filosofis dan, spirit, jadi spiritual. Jadi, itu yang sebenarnya menjadi pegangan hidup, orang Bali. Jadi ada unsur itu gitu. Melihat arsip-arsip lama itu, jadi beberapa arsip yang aku dapatkan dari luar itu, eee, sama sama seperti melihat hal saat ini cuman, apa ya, jadi kita bisa tahu bagaimana sosial masyarakat Bali di tempo dulu dari melihat arsip-arsip lama itu. Jadi, 1930 puncak-puncaknya peneliti-peneliti luar negeri datang ke Bali, dan itu membuat kita memiliki banyak referensi apa yang terjadi di tahun itu gitu. Dan kita bisa mempelajari Bali saat ini dari orang luar, dari tulisan dan dokumentasi orang luar, tapi untuk saat ini kita sudah memiliki kemampuan untuk menulis dan mendokumentasikan. Kenapa tidak kita yang sekarang, agar generasi kita bisa mempelajari tanah kelahirannya dari cerita, orang Bali itu sendiri. Jadi tujuannya itu membuat ini sebagai sebuah tren agar bisa menjadi sebuah global movement, bahwa kita nggak apa-apa mundur selangkah untuk melihat, bagaimana, kesederhanaan Bali di masa lampau, atau yang aku bataskan masalahku di 1930 itu. Motret seseorang itu cukup menarik ya. Jadi kita pertama harus melakukan komunikasi. Nah, seni berkomunikasi itu yang sangat membuat aku tertarik menggali bahwa siapa mereka, siapa orang yang aku foto, dan akhirnya kita bisa tahu bahwa, oh, karakter si A ini yang kita foto seperti ini, dan kita bisa membawa rasa atau mengolah rasa bersama agar, terkoneksi antara siapa yang kita foto dan si fotografer itu. Jadi keasikannya memotret potret itu kita bisa banyak tahu karakter orang, banyak tahu, prinsip orang, dan tentunya banyak belajar dari setiap orang yang kita foto.